Untuk perjalanan kali ini, dengan total rombongan 19 orang, kami mulai dari Terminal Cileunyi. Titik kumpul keberangkatan menuju Cipanas Cianjur untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Tepatnya pukul 5 sore, kami sudah berada di Terminal Cileunyi. Dengan intensitas hujan yang sedang, kami menunggu kedatangan bus sembari ngopi dan ngobrol-ngobrol. Hampir 3 jam lamanya kami menunggu. Bus dengan tujuan Cipanas pun tiba. Dalam kondisi bus yang saat itu sudah terisi penuh. Dan mau tidak mau, beberapa orang harus rela berdiri berdesakan menunggu penumpang lain turun dan memberikan kursinya kepada kami. Kurang lebih 3 jam perjalanan, bus tiba di Istana Cianjur. Karena sebelumnya sudah berjanjian dengan seorang teman yang menawarkan tempat untuk kami beristirahat. Mengingat kembali rombongan yang begitu banyak, dengan terpaksa kami pun menolak tawaran dan niat baik tersebut dengan alasan takut merepotkan. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan dan memilih untuk mencari penginapan di sekitaran base camp dengan tarif 15.000 per orang. Keesokan harinya, sebelum memulai pendakian, aktivitas pertama yang kami lakukan adalah mengunjungi balai cek kesehatan terlebih dahulu. Dengan tarif 25.000 per orang, petugas kesehatan pun mulai memeriksa kondisi tubuh kami, yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tensi darah, dan detak jantung. Setelah cek kesehatan dan dirasa semuanya sudah aman, perjalanan pun dilanjutkan menuju pos penukaran SIM aksi. Jarak dari balai kesehatan menuju pos penukaran SIM aksi kurang lebih hanya 15 menit. Dengan kontur jalan beraspal dan menanjak, kami pun melangkah dengan perlahan agar stamina tidak cepat habis di tengah perjalanan. Tepatnya pukul 9.34, pendakian pun dimulai. Untuk awal perjalanan, trek yang disuguhkan tidak terlalu curam, dengan pemandangan kanan dan kiri masih perkebunan warga. Hingga tiba saatnya kami melewati sungai, barulah trek mulai terlihat menanjak. Dan semakin perjalanan menjauh melewati sungai, suasana trek pun mulai berbeda. Yang awalnya lahan terbuka, kini mulai memasuki hutan dengan tanjakan yang mulai terasa berat di beberapa titik. Setelah beberapa menit kami berjalan, tibalah di warung pertama, pemberhentian sebelum pos 1. Di warung tersebut, banyak sekali jajanan yang disediakan. Dan untuk harga, menurut kami setara. Mengingat perjalanan untuk sampai ke sini butuh perjuangan. Setelah selesai beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1.
Dan waktu tempuh dari warung pertama menuju pos 1 kurang lebih hanya 5 menit. Sedangkan waktu tempuh dari pos Simaksi ke pos 1 kurang lebih 1 jam 30 menit. Setibanya di pos 1, langkah pun terhenti kembali untuk sekedar minum dan foto-foto. Sepuluh menit lamanya beristirahat, tepatnya pukul 11.15, perjalanan pun dilanjutkan menuju pos 2. Dengan waktu tempuh dari pos 1 ke pos 2 yaitu sekitar 45 menit. Dari pos 2, tak banyak waktu yang dihabiskan, karena mengingat perjalanan yang masih panjang dan melihat cuaca yang saat itu mulai terlihat mendung, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Untuk waktu tempuh dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih hampir 2 jam, dengan tanjakan yang mulai terasa berat beberapa titik. Di pos 3, lumayan lama kami beristirahat. Karena mengingat trek berikutnya akan sangat berat, mental dan tenaga pun kami siapkan terlebih dahulu. Pukul 2.14 sore. Dari sini, perjalanan mulai sedikit melambat. Dengan tanjakan yang mulai terasa berat, mental dan stamina seketika saja bisa menciut. Bahkan membuat beberapa teman kami hampir saja menyerah dan putus asa. Dan pukul 4 sore, beberapa langkah sebelum simpang Maleber, hujan mulai terlihat deras. Sebetulnya untuk waktu tempuh dari pos 3 menuju alun-alun Surya Kencana kurang lebih hanya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Dikarenakan hujan yang cukup lama dan kami pun harus menunggu hujan itu reda, akhirnya kami tiba sekitar pukul 6:30 malam. Dengan kondisi saat itu masih hujan gerimis. Kami melangkah bukan tanpa arah. Tujuan kami sama. Langkah kami pun seirama. Kami hanyalah segerombolan makhluk Tuhan yang sedang belajar. Bagaimana cara kami berinteraksi dengan semesta? Bagaimana cara kami bersyukur untuk cerita hidup yang kami lalui? Dan bagaimana cara kami berterima kasih kepada tubuh yang telah membawa kami sejauh ini? Terima kasih Tuhan. Semesta ini akan kami jaga hingga saatnya nanti langkahku terhenti olehmu.
Dalam kondisi stamina yang belum fit dan tubuh yang masih kelelahan, sekitar pukul 9.15, kami pun mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan menuju Puncak Gede. Langsung rame. Dengan perlahan, keindahan alun-alun Surya Kencana mulai menghilang dari pandangan mata dan berganti dengan hutan Cantigi di sepanjang jalur menuju puncak. Pukul 10.18, akhirnya kami pun tiba di tempat tujuan, yaitu Puncak Gunung Gede. Dengan ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut, dengan kawahnya yang masih aktif, ini sebuah pencapaian yang luar biasa, yang tidak semua orang mampu untuk berdiri di atas sini. Perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian, yang lebih mengutamakan kekuatan dibanding pikiran dan perasaan. Perjalanan ini tentang kebersamaan. Bersama kita melangkah, dan bersama kita kembali pulang. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Salam lestari.